Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Iru Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kota yang kali ini episodenya akan membahas terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar serta bagaimana melihat potensi keanekaragaman hayati yang juga ada di kota kita tercinta di Kota Makassar. Membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Amanda Syahwaldi, SSTPMM. Beliau selaku Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati DLH Kota Makassar bersama kami di studio hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau rekan-rekan di DLH Makassar sejauh ini kesibukannya seperti apa? Kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini kan terbagi dari 4 bidang. Jadi setiap bidang itu mempunyai tupoksi masing-masing. Iya. Nah, untuk khusus kami fokus terhadap bagaimana pengembangan RTH, penjagaan dan bagaimana vegetasi tumbuhan yang ada di Kota Makassar itu terjaga dan terawat dengan baik, seperti itu. Iya, baik. Dan sebelum jauh membahas hal tersebut, mungkin boleh kita berkenalan sedikit ya Pak Baik, ya. iya. Dari jabatan yang Bapak emban saat ini sebagai Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati di DLH Makassar. Betul. Sudah berapa lama kemudian menjabat di jabatan ini ataupun juga sudah berapa lama bergabung dalam DLH Kota Makassar? Sejak tanggal 6 Februari 6 Februari 2026. Iya, Baru berarti ya Pak ya? beberapa bulan yang lalu. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk ruang terbuka hijau. Kalau di Kota Makassar sendiri kita melihat bahwa ini targetnya kan 30% kalau tidak salah ya Pak ya. Betul. Namun sejauh ini di Makassar sudah mencapai berapa persen Pak? Sampai saat ini data terakhir 2024 itu kita baru mencapai 12% lebih. Kami belum mendapatkan data terakhir 2025. Insya Allah setelah adanya beberapa penyerahan PSU dan juga beberapa penanaman pohon yang teman-teman lakukan di bidang keanekaragaman hayati itu kami yakin sudah bertambah persentasenya. Iya. Iya, baik. Nah, mungkin dari Tribuners ini yang menonton juga mempertanyakan begitu sebenarnya fungsi dari ruang terbuka hijau sendiri di Kota Makassar dan juga kita untuk mencapai target 30% ruang terbuka hijau sendiri itu seperti apa begitu Pak? Pentingnya untuk Kota Makassar gitu. Jadi ruang terbuka hijau ini selain sebagai paru-paru kota, vegetasi tumbuhan yang ada di Kota Makassar ini tuh berfungsi untuk menyerap polusi udara, bisa menurunkan suhu lingkungan, mengurangi resiko banjir, dan juga menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi ruang publik untuk rekreasi olahraga maupun interaksi sosial masyarakat. Nah, inilah yang menjadi harapan kami di bidang keanekaragaman hayati, bagaimana RTH ini betul-betul menjadi fungsi yang sangat luar biasa untuk Kota Makassar. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita rasakan sendiri, suhu di Kota Makassar ini panas, sangat panas sekali, tinggi, sangat betul. Ya terasa lah. Nah, salah satunya adalah karena beberapa perubahan alih fungsi lahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Dan juga seperti kita tahu bencana-bencana banjir, salah satunya resapan air berkurang karena tanaman-tanaman di Kota Makassar ini banyak yang mengalami pengurangan luasan wilayah seperti itu. Baik, selain itu juga sebagai estetika dari kota kita ya, karena ruang terbuka hijau ini juga bisa menjadi ruang publik untuk rekreasi dan juga banyak aktivitas lainnya. Nah, sejauh ini dalam pengembangan RTH yang data terakhir mencapai 12%, berarti kurang sekitar 18% lagi ya Pak ya, untuk mencapai 30%. Nah, apa kira-kira tantangan yang dihadapi Pak dalam mengembangkan itu sampai nanti target 30%? Iya, jadi tantangan terbesar saat ini karena seperti yang kita tahu, Kota Makassar menjadi pintu gerbang dari kawasan timur Indonesia, yang tentunya perkembangan pembangunan pemukiman, kawasan komersial dan juga infrastruktur yang mengakibatnya yang membutuhkan banyak lahan-lahan baru, dan kita tahu sendiri Kota Makassar punya keterbatasan lahan, dan disinilah kita perlu komitmen antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bagaimana menjaga ini RTH kita. Nah, ini salah satunya usaha yang kami lakukan apabila
ada pembangunan atau pembukaan kawasan pemukiman baru, kami tekankan untuk penyerahan PSU-nya di depan. Prasarana dan utilitasnya itu diserahkan di depan supaya kami bisa mengintervensi RTH yang ada di dalam baik itu perumahan maupun lokasi-lokasi bisnis yang ada di kawasan Kota Makassar ini. Begitu. Iya. Kalau kita lihat memang juga pertumbuhan dari kawasan perumahan di Kota Makassar ini makin hari juga makin banyak begitu Pak. Mungkin pengawasan terhadap bagaimana mereka menyediakan RTH di setiap perumahan tersebut seperti apa? Iya, jadi setiap pembangunan kawasan pemukiman baru itu kami menekankan luasan RTH itu 10% dari total luas lahan yang akan dibanguni. Seperti itu. Jadi sudah menjadi pakem untuk kami setiap ada pengajuan izin baik itu AMDAL, UKL, UPL, izin lingkungan sebelum pembangunan, itu kami tekankan untuk bagaimana memastikan 10% dari lahan milik perumahan yang akan dibangun itu dipastikan untuk RTH, jadi tidak ada lagi alih fungsi. Makanya kami minta diserahkan di depan. Kalau diserahkan di depan, disertifikatkan, tidak bisa lagi dirubah-ubah fungsinya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, selain itu juga di Kota Makassar ini kan kita biasa yang sering keliling kota pasti tahu ada Taman Macan, ada beberapa taman yang sudah memang ada di Kota Makassar. Sejauh ini apakah ada revitalisasi untuk taman-taman yang sudah ada atau ada pembangunan RTH baru mungkin Pak di 2026 ini? Di 2026 ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Afrifuddin, bahwa beberapa taman kita yang ada di Kota Makassar itu menjadi dikerjasamakan dengan pihak perusahaan-perusahaan swasta, badan-badan usaha yang ada di Kota Makassar. Nah, contoh Taman Macan itu dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan di Kota Makassar, Taman Hasanuddin, kemudian ada juga taman di Bawah Karaing yang di SPBU, dan beberapa taman lainnya itu dibebankan, bukan dibebankan, menjadi kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Pihak swasta inilah yang bertanggung jawab untuk pembenahannya, revitalisasinya, sehingga tidak membebani dari APBD Kota Makassar. Begitu ya. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat juga di Kota Makassar ini kan sebenarnya ada banyak ruang terbuka yang berpotensi juga kita jadikan ruang terbuka hijau, dan ada banyak sudut-sudut kota yang bisa kita manfaatkan. Begitu Pak. Nah, sejauh ini di 2026 atau beberapa tahun mendatang, target 30% ini apakah harus tercapai di tahun tertentu Pak, atau seperti apa perjalanannya hingga saat ini? Target kami secepat mungkin bisa mencapai persentase RT yang dibutuhkan atau sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan ini juga menjadi apalagi nih yang membuat RT kita bisa bertambah ini dengan adanya beberapa waktu belakangan ini kita lihat ada beberapa penertiban yang dilakukan di atas trotoar maupun di atas fasum-fasos yang kedepannya itu bisa kami tata untuk menjadi RTH tambahan-tambahan RTH baru seperti itu ya. Iya, kalau kita lihat juga pemerintah kota kita, Bapak Munafri Arifuddin, Bapak Wali Kota ini sangat concern terhadap lingkungan, gitu ya, baik terhadap RTH, kemudian juga tadi kita sudah melihat adanya penertiban dan terkait sampah juga. Sekarang lagi concern digagas begitu. Nah, sejauh ini Pak, mungkin dalam penataan lingkungan kan kita juga butuh untuk menata kebersihan, salah satunya terkait sampah tadi, dan pemerintah kita sudah mulai juga menggalakkan ataupun juga menerapkan bagaimana masyarakat kita ini bisa mengolah sampahnya sendiri sejak dari rumah. Nah, kalau di taman-taman ataupun juga di fasilitas umum seperti RTH itu pengolahan sampah seperti apa? Apakah ada teba yang disimpan biopori gitu Pak, seperti apa? Iya, ke depan sesuai dengan konsep yang inklusivitas yang beberapa waktu lalu kami diskusikan dengan Bapak Wali Kota. Jadi beberapa taman itu akan ditata sedemikian rupa. Kami bekerja sama dengan Dinas PU, Dinas Sosial, bagaimana inklusivitas itu di dalam taman-taman Kota Makassar itu bisa tercapai. Contoh teman-teman yang difabel, kemudian fasilitas-fasilitas pengolahan sampah itu memang harus ada terintegrasi dalam suatu taman seperti itu. Jadi ke depan ini sudah menjadi
sudah ada konsep yang diserahkan kepada teman-teman dari pihak swasta untuk bagaimana ditata kembali taman-taman kita sesuai dengan apa yang menjadi target Bapak Wali Kota, bahwa setiap sampah-sampah daun yang dari pohon-pohon itu bisa dimasukkan ke teba ataupun dimasukkan di komposter, dan itu akan sirkulasinya itu nanti dari komposnya untuk tanaman tanaman yang ada di taman-taman yang ada seperti itu ya. Oke, jadi ada sirkulasi iya. yang berulang begitu ya Pak betul, ya. Betul. Juga ini juga sebagai penghematan begitu, supaya tidak beli kompos lagi karena komposnya dihasilkan langsung dari daun-daun ataupun juga sampah organik yang dihasilkan di taman sendiri. Nah, kemudian jika kita melihat bahwa di Kota Makassar ini kan juga tentu ada keanekaragaman hayatinya. Betul. Kalau dilihat di Makassar sendiri, yang khas itu biasanya apa aja Pak untuk hayatinya? Kalau di Kota Makassar seperti yang kita lihat, vegetasi yang ada beberapa tahun terakhir di pohon-pohon publik itu ada pohon mahoni, tren besi, kemudian ada ketapang kencana, dan juga ada beberapa pohon. Nah, beberapa tahun terakhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melalui bidang keanekaragaman hayati itu konsen untuk melakukan penanaman beberapa bibit, yaitu bibit pohon tabebuya. Nah, tabebuya ini salah satu vegetasi tanaman pohon yang tidak terlalu merusak akarnya, tidak terlalu merusak kontur tanah, kemudian tingginya juga tidak terlalu tinggi, sehingga ke depan Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup, melalui bidang keanekaragaman hayati, terus getol melakukan penanaman pohon tabebuya dan juga beberapa pohon vegetasi pohon lainnya. Ya, tabebuya itu yang bunganya seperti bunga sakura itu ya. Betul, ya, biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Sepertinya di Perintis Kemerdekaan sudah ada beberapa, sudah ada yang, tapi masih jarang-jarang gitu. Jadi ini bisa juga nanti menambah estetika kota gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di Kota Makassar ini kan tadi kita bahas pohon-pohon yang di pinggir jalan begitu Pak. Nah, ini kan kalau kita lewat biasanya kita lihat ada pemangkasan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan masuk di musim bukan musim penghujan, dan itu pemeliharaan pohon mungkin Pak seperti apa agar tidak mencelakai para pengendara jalan. Silakan. Salah satu yang perlu diperbaiki di Kota Makassar ini adalah pohon-pohon kita itu kondisi akarnya sangat tertutup. Boleh kita lihat di pinggir-pinggir jalan, itu pohon-pohon kita itu akarnya itu tertutup beton, tertutup aspal, yang idealnya akar pohon itu harus ada ruang bernafas minimal 1,5 meter kali 1,5 meter, sehingga pohon-pohon itu akarnya itu terjaga. Karena sebesar apapun batang, selebat apapun pohon, kalau akarnya tidak memiliki sirkulasi yang baik, maka itu yang rawan tumbang. Makanya kami di musim kemarau ini gencar melakukan pemangkasan, kemudian ada memang pohon yang sekiranya sudah membahayakan, itu kami lakukan penebangan. Dan juga mencegah ke depan ketika memasuki musim penghujan ini terjadinya pohon tumbang secara bersamaan. Iya, seperti itu. Jadi memang pemeliharaannya juga rutin dilakukan ya Pak ya, karena selain membahayakan pengendara juga sebenarnya ini bisa menjadi kita tempat berlindung kita ya Pak. Kalau misalnya jalan panas kan enak kalau ada pohon-pohonnya, tapi di samping itu juga tetap harus ada pemeliharaan supaya tidak akarnya mungkin mengangkat aspal dan lain sebagainya. Kan itu juga membahayakan pengguna jalan, sama juga dengan instalasi listrik jangan sampai mengenai begitu. Nah, kemudian dari adanya taman-taman di Kota Makassar ini, meskipun baru 12%, tapi semoga segera bertambah ya Pak ya. Pemanfaatannya untuk kegiatan masyarakat sejauh ini seperti apa Pak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, beberapa taman kita kemarin teman-teman dari difabel itu menyampaikan aspirasi bahwa taman-taman kita ini belum ramah dengan teman-teman difabel. Seperti yang kita tahu, visi misi Bapak Wali Kota yaitu Makassar yang unggul, aman, inklusif dan berkelanjutan. Di poin inklusif itu bagaimana seluruh masyarakat bisa merasakan fungsi dari RTH yang ada di Kota Makassar. Maka dari itu ke depan konsep yang dikerjasamakan dengan pihak swasta itu betul-betul harus memperhatikan inklusivitas
bagaimana masyarakat nyaman untuk datang ke taman-taman yang ada di Kota Makassar dan kondisinya memadai dan juga yang pasti aman dari vegetasi tumbuhannya, pohon-pohonnya terjaga, kemudian tidak ada juga tanah seperti sarang tawon atau apapun itu kita jaga semuanya supaya memang betul-betul nyaman untuk warga yang ada di Kota Makassar seperti itu ya. Juga artinya diperhatikan untuk kondisi lingkungan ya, karena kan kalau di kita ada taman begitu tidak menutup kemungkinan di situ akan ada hewan-hewan juga, ular dan lain sebagainya. Itu semoga tidak mengganggu juga aktivitas dari teman-teman yang mungkin melakukan aktivitas positif di ruang terbuka hijau. Nah, kalau tadi sudah bekerja sama dengan Dinas PU, kemudian juga dengan teman-teman difabel dan lain sebagainya, untuk dengan instansi lain mungkin Pak, apakah ada kerjasama juga mungkin dengan pihak-pihak kampus? Karena kan kita tahu di Makassar ini ada beberapa kampus yang ruang terbuka hijaunya tuh banyak seperti Unhas misalnya atau UMI dan lain sebagainya. Jadi salah satu pendukung RTH yang ada di Kota Makassar yaitu beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia itu memiliki lahan yang RTH-nya itu menjadi salah satu pendukung untuk RTH di Kota Makassar. Nah, inilah beberapa waktu kami sering melakukan diskusi, sering melakukan seminar dengan teman-teman mahasiswa bagaimana menuju Makassar yang lebih hijau, Makassar yang lebih asri, dan Makassar ini 2029 itu bebas sampah, seperti itu. Iya. Karena TPA kita juga kondisinya sudah memprihatinkan ya, apalagi sekarang sudah pemerintah Kota Makassar juga sudah mencoba untuk membuka lahan baru untuk pembangkit listrik tenaga sampah itu ya. Jadi ya semoga itu bisa juga membantu bagaimana menangani sampah dan juga lingkungan kita bisa kembali berfungsi dengan normal. Nah, kemudian dalam menjaga dan juga mengembangkan RTH kita ini Pak, apa aja tantangan yang sudah dihadapi kira-kira? Ya, itu tadi yang kami sampaikan bahwa kendalanya untuk menjaga RTH ini kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar kami punya keterbatasan anggaran. Seperti yang tahu, apalagi ada efisiensi terkait dengan bagaimana anggaran ini dimanfaatkan sedemikian rupa, kemudian juga vandalisme. Jadi banyak kegiatan-kegiatan vandalisme yang merusak pohon, bahkan di beberapa kecamatan ada yang sengaja mematikan pohon dengan dia menguliti atau membakar, sengaja membuat itu pohon mati. Nah, inilah yang kami sangat menjaga, dan alih fungsi lahan yang paling utama sebenarnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Kota Makassar. Inilah kendala dan tantangan yang kami hadapi di bidang keanekaragaman hayati, begitu ya. Sebenarnya juga berarti kesadaran masyarakat ya Pak ya, untuk sama-sama menjaga bagaimana RTH ini tetap lestari dan juga artinya lingkungannya atau kondisi lingkungannya itu tetap terjaga dengan baik, karena yang beraktivitas di sana kan masyarakat kita juga. Dan tidak mungkin kita juga setiap hari untuk melihat semuanya seperti apa begitu ya Pak ya, meskipun memang ada petugas yang disiapkan, namun kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk kita sama-sama menjaga ruang terbuka hijau kita kali ini. Nah, kemudian untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan juga sarana untuk masyarakat di Kota Makassar sendiri sejauh ini Pak, dalam menata kota ataupun juga menata bagaimana tanaman-tanaman ini tetap asri dan lain sebagainya, apakah juga ada sosialisasi kepada masyarakat di sekitar supaya ini tetap kita bisa jaga sama-sama? Ya, jadi kami salah satu program dari bidang keanekaragaman hayati adalah bagaimana kami melakukan kegiatan sosialisasi RTH dan keanekaragaman hayati di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Jadi ada 15 kecamatan, kami akan melakukan sosialisasi dan kami akan menyampaikan terkhusus kepada Ketua RT dan Ketua RW yang menjadi ujung tombak pemerintahan di Kota Makassar agar mereka bisa memahami dengan baik betapa pentingnya ini RTH. Jadi jangan hanya sedikit-sedikit menelpon Pak Lurah, menelpon Pak Camat, tolong ini ditebang, tolong ini selama pohon itu masih bisa dijaga, mari kita jaga. Tapi kalau memang membahayakan, ada tim kami yang akan turun survei untuk melihat kondisi pohon tersebut, apa yang layak untuk dilakukan penebangan,
membahayakan ataupun mengganggu fungsi-fungsi yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Jadi nanti akan dipilah terlebih dahulu ya Pak. Betul. Ya. Mungkin ini hanya bisanya kalau dipangkas aja udah aman. Betul. Atau harus ditebang total. Mungkin Iya. juga nanti kita akan lihat dulu kondisinya. Nah, Betul. sejauh ini mungkin dari beberapa hal yang sudah dilakukan ataupun aduan juga yang sudah diterima, kira-kira dari RTH mana Pak yang mungkin sering ada problem? Kami di Keanekaragaman Hayati itu punya 7 tim. Untuk tim di subkor pengendalian dan di subkor pemeliharaan dan pengembangan RTH, sampai hari ini laporan kami di aplikasi Lontara Plus itu luar biasa, ratusan. Hampir tiap hari ada saja warga yang melapor ingin dipangkas, ingin ditebang, ya, ada pohon yang mengganggu. Nah, inilah yang terus kami tiap hari kami lakukan dengan segala keterbatasan jumlah personil, kami terus melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, sehingga pohon-pohon kita ini betul-betul bisa terjaga. Karena kami waktu kerja kami ini adalah pada saat musim kemarau, karena begitu musim hujan, di situ yang kami sangat antisipasi adanya pohon-pohon yang mungkin sudah tidak mampu lagi menopang daun dan batangnya sehingga bisa terjadi pohon tumbang. Itu yang kami sangat antisipasi. Iya. Nah, mungkin sejak hadirnya Lontara Plus ini Pak, apakah laporan ini makin bertambah atau memang dari dulu sudah banyak laporan Pak? Sebelumnya kan laporan itu melalui persuratan, melalui lurah, melalui camat. Begitu ada Lontara Plus, luar biasa. Real time ya Pak ya? Real time. Tiap hari itu minimal 3 laporan masuk terkait dengan permintaan pemangkasan maupun penebangan. Nah, inilah juga yang melalui forum ini kami menyampaikan kepada masyarakat untuk jangan sedikit-sedikit minta ditebang. Iya, kalau masih bisa dijaga pohonnya, mari kita jaga pohonnya. Karena kasihan pohon-pohon kita ini kalau semakin lama semakin habis. Kemudian kami juga keterbatasan lahan untuk melakukan penanaman kembali, itu yang sangat-sangat menjadi kendala juga sebenarnya untuk kami di bidang keanekaragaman hayati. Selain itu juga dalam penanaman kembali itu tidak instan ya Pak ya. Betul. Tumbuhnya, kita kan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk bagaimana pohon ini bisa berfungsi kembali seperti pohon yang kita tebang sebelumnya. Nah, kalau begitu Pak, supaya tidak terlalu banyak laporan yang sebenarnya tidak begitu urgent banget lah untuk ditebang. Mungkin kriteria pohon yang kira-kira ini dipangkas aja atau langsung memang harus ditebang seperti apa Pak? Jadi teman-teman yang turun melakukan survei itu biasa ada beberapa poin yang untuk memenuhi apa ini harus ditebang ataupun dipangkas. Mungkin kemiringannya sudah di atas 45 derajat, itu kan sudah rawan tumbang kalau sudah 45 derajat. Kemudian batangnya itu sudah mungkin kopong, sudah rapuh, lapuk, kemudian akarnya sudah terangkat dari tanah. Itu ada beberapa kriteria sehingga memang masyarakat mungkin kalau pohonnya masih bagus berdirinya, akarnya masih bagus, kemudian masih sehat, minta tolong itu dijaga. Nah, ada tuh yang terbalik, pohonnya sehat malah sengaja dia bakar daun-daun di situ. Mungkin mau buat sesuatu di situ Pak. Iya, biasanya seperti itu. Mungkin dia sering menjadi bahasa-bahasa masyarakat itu bilang limbahnya, daunnya, sampah daunnya. Padahal sebenarnya kan daunnya itu kan kalau dia jatuh ke tanah juga nanti bisa untuk menyuburkan tanah. Tapi kalau kita bakar, kita kumpulkan kemudian kita bakar di batang pohon, kan kasihan pohonnya. Ini pohon butuh waktu sampai puluhan tahun untuk tumbuh, kita dengan sengaja membakar, sengaja untuk mematikan. Seperti itu. Dan juga kalau mungkin himbauan untuk masyarakat juga tidak membakar sampah ya Pak. Betul. Karena ini juga menjadi salah satu tambahan polusi dan juga ini makin menambah suhu panas di Kota Makassar. Betul. Nah, untuk teman-teman mungkin yang melihat ada pepohonan di fasilitas umum di sekitar lokasi tinggal, kalau memang tidak memenuhi kriteria yang tadi Bapak sebutkan, kemiringan dan lain sebagainya, dahan lapuk dan lain sebagainya, kalau masih bisa dijaga dan dipertahankan, mungkin sama-sama bisa kita rawat. Tapi kalau memang sudah sangat urgent, apalagi nanti di musim hujan, boleh untuk laporkan di aplikasi Lontara Plus. Betul. Nah, kemudian
dalam menjaga kota kita ini tetap punya ruang terbuka hijau, kira-kira setelah disurvei-survei Pak, di daerah mana kira-kira yang masih kurang sekali RTH-nya? Seperti yang kita tahu, daerah-daerah yang di daerah kawasan pelabuhan, seperti Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, yang menjadi kawasan-kawasan ekspedisi industri, baik itu di samping tol Sutami, sangat membutuhkan penambahan. Tapi sebenarnya ada solusinya karena kita punya Pulau Lakang. Pulau Lakang itu kan satu kawasan yang sebenarnya masih bisa kita manfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau. Dan juga di beberapa di Kecamatan Tamalate seperti di Kelurahan Barombong itu salah satu penopang RTH kita di Kota Makassar. Makanya di Barombong sekarang kan getol pembangunan sehingga RTH kita tergerus. Makanya setiap ada pembangunan kami selalu menekankan 10% dari lahan perumahan itu wajib diserahkan sebelum dibangun untuk ditanami pohon-pohon ataupun vegetasi-vegetasi sehingga ketika rumah terbangun tanaman juga sudah tumbuh seperti itu. Iya, jadi ada beberapa kawasan yang memang masih sebenarnya jadi PR ya Pak ya sejauh ini, tapi semoga kedepannya bisa teratasi dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun RTH agar mencukupi ataupun juga bisa menjadi fasilitas yang baik bagi masyarakat Kota Makassar. Nah, kalau masyarakat di Makassar sendiri Pak mungkin punya lahan lebih di depan rumah atau di belakang rumah, juga mau ikut menanam pohon supaya menambah, mungkin ada rekomendasi tanaman yang bisa ditanam di rumah Pak, seperti apa? Paling bagus itu pohon sukun. Iya. Kalau orang Makassar bilang bakara. Sebenarnya pohon itu sangat akarnya bagus, kemudian penyerapan oksigennya juga luar biasa, menjaga penyerapan karbon dioksidanya bagus. Kemudian dia kan ada buahnya. Betul. Dan buahnya kan kita tahu sendiri. Favoritnya masyarakat. Favorit Makassar, Kota Makassar kan bakara ini, pohon sukun ini. Jadi itulah yang bisa menjadi masukan, baik mungkin pohon sukun atau pohon mahoni ataupun pohon tabebuya tadi. Kalau kita melakukan penanaman karena dia akarnya tidak terlalu merusak kontur tanah, kemudian tidak terlalu besar, dia pohon sedang lah. Paling tinggi mungkin dia sekitar paling tinggi 10 meter lah. Juga tidak terlalu melebar banget gitu tumbuhnya ya Pak ya. Jadi dia cocok untuk mungkin di belakang rumah. Kalau misalnya teman-teman masih punya lahan di belakang rumah supaya rindang juga. Kemudian bagi yang suka goreng-goreng mungkin ada boleh tanam pohon sukun. Kalau suka bunga-bungaan tadi ada tabebuya dan lain sebagainya, dikembalikan ke selera masing-masing gitu. Nah, kemudian juga dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dan juga pengembangannya Pak, kalau di kawasan pesisir sendiri apakah ada program terkhusus mungkin seperti mangrove dan lain sebagainya? Beberapa waktu terakhir ini kami getol melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama dengan beberapa pihak swasta yang menyalurkan CSR mereka. Kemarin itu ada dari Pertamina, kemudian ada dari PLN yang getol untuk bagaimana konservasi lahan mangrove ini betul-betul terjaga. Nah, di pesisir juga ini ke depan ini kami akan melakukan sosialisasi juga di pulau, di Kecamatan Sangkarang. Beberapa kelurahan, ada 3 kelurahan, Baranglompo, Barangcadi, dan juga Kode Ngareng, itu bagaimana menjaga terumbu karang dan beberapa vegetasi laut, tanaman-tanaman yang sekiranya bisa dijaga untuk menjaga RTH yang ada di pulau-pulau yang ada di Kecamatan Sangkarang itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk kondisi di pulau-pulau sendiri Pak, sejauh ini RTH-nya seperti apa? Iya, kan kita tahu sendiri vegetasi yang bisa tumbuh di pulau-pulau ini sangat terbatas. Jadi memang kami fokuskan bagaimana penjagaan untuk di terumbu karangnya, seperti itu ya. Jadi untuk pelestarian terumbu karang karena beberapa lokasi pulau-pulau kita juga menjadi destinasi wisata seperti Kode Ngareng Keke dan lain sebagainya, itu juga sudah mulai tambah banyak wisatawan di sana. Kita juga bisa menawarkan terumbu karang yang indah yang juga sama-sama kita jaga di sana. Nah, untuk dalam pelestarian RTH ini Pak, untuk pelibatan anak-anak muda atau para Gen Z sejauh ini seperti apa? Beberapa waktu ketika kami melakukan seminar ataupun
membawakan materi di beberapa instansi pendidikan itu selalu kami sampaikan. Yang paling utama mengajak generasi muda. Kita kan sekarang program Bapak Wali Kota ada namanya urban farming. Nah, urban farming ini kan selain kita melakukan penghijauan, melakukan penanaman tanaman-tanaman produktif, sirkulasi persampahan juga bisa kita tekan di situ. Nah, kenapa ya Bapak Wali Kota sangat getol untuk bagaimana urban farming ini bisa berjalan, karena di situ ada eco-circular. Iya, jadi sampah kita, sampah rumah tangga kita, sampah sisa makanan kita itu diolah menjadi kompos, komposnya digunakan untuk urban farming, hasilnya itu terputar seperti itu. Jadi ada eco-circular di situ ya. Ya baik. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam RTH ini ada masih ada beberapa kawasan tadi yang sudah disebutkan yang masih kurang dan sebagainya. Itu untuk upaya kedepannya Pak, apakah sudah dirancang juga di beberapa daerah yang kita masih kira-kira masih agak sulit untuk dibangun RTH? Iya, sebenarnya ada beberapa konsep yang bisa dikembangkan di beberapa lokasi-lokasi yang memiliki keterbatasan lahan, yaitu seperti vertical garden, kemudian ada roof garden, dan juga beberapa konsep-konsep yang sekiranya bisa menjadi solusi untuk bagaimana RTH itu bisa dilakukan di daerah-daerah dengan keterbatasan lahan. Iya, kan kita tahu beberapa lahan di kecamatan di Kota Makassar ini, apalagi lahan industri ataupun lahan-lahan yang sekarang menjadi pusat bisnis, itu penuh ruko, penuh bangunan-bangunan yang apabila sebenarnya bisa dilakukan pembuatan vertical garden, roof garden dan sebagainya, itu bisa mendukung RTH kita di Kota Makassar. Kalau di lorong-lorong kan Pak, di Kota Makassar ya kan banyak lorong-lorong gitu. Nah, sejauh ini mungkin RT RW dalam mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan di sekitar lorong, mungkin ada metode tersendiri yang dilakukan Pak, seperti apa? Itu tadi yang salah satu vertical garden. Urban farming itu solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh Bapak Wali Kota, dan ini sudah luar biasa. Beberapa wilayah RT RW di Kota Makassar itu sudah menjalankan program tersebut, sehingga dari adanya urban farming ini selain menambah RTH, selain memberikan juga penghijauan di tengah-tengah keterbatasan lahan, ini juga bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan ke depannya. Jadi ada eco-circular di situ. Pengelolaan sampah, kemudian ketahanan pangan, dan juga ada penghijauan di situ. Jadi masyarakat bisa kreatif juga, utamanya ini untuk ibu-ibu misalnya tidak perlu beli cabai lagi misalnya, atau sayur-sayuran yang mungkin bisa dikonsumsi tiap hari juga bisa ditanam di sekitar rumah, meskipun dengan lahan yang terbatas. Kita ada beberapa metode mungkin ya Pak ya, seperti vertical garden ataupun juga hidroponik dan lain sebagainya, mungkin bisa diterapkan dengan juga bantuan dari RT RW setempat dan juga sosialisasi bersama dengan ibu-ibu PKK. Nah, mungkin sebagai pesan kepada masyarakat Pak, untuk kita sama-sama menjaga RTH dan juga mendukung DLH Kota Makassar untuk terus mengembangkan RTH di Kota Makassar, silakan. Jadi kepada seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai, mari kita jadikan Kota Makassar ini kota yang semakin hijau, semakin bersih, semakin nyaman untuk dihuni, dan bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita. Setiap pohon maupun tanaman yang kita tanam, setiap sampah yang kita kelola dengan baik, dan setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa manfaat yang besar bagi lingkungan dan generasi kita mendatang. Bersama kita bisa mewujudkan Makassar yang berkelanjutan. Sekian. Mewujudkan Makassar yang berkelanjutan.
melalui menjaga kondisi lingkungan kita. Betul. Dengan juga mulai dari hari ini, karena kan dari 1 Juli kemarin Betul. pemerintah juga sudah menerapkan untuk memilah sampah, agar yang sampai ke TPA itu adalah sampah residu saja. Betul. Kemudian dari memilah sampah, teman-teman nanti juga bisa menghasilkan kompos sendiri. Betul. Itu bisa digunakan untuk tanaman-tanaman di sekitar rumah dan juga meminimalisir sampah yang masuk ke TPA serta menjaga kelestarian lingkungan. Sama-sama kita rawat lingkungan kita tercinta, apalagi saat ini perubahan iklim. Betul, kita lihat ya Pak ya, luar biasa mempengaruhi karena kan biasa iya El Nino Godzilla kemarin sudah ada juga. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah hampir tidak bisa mengetahui lagi ini panas tiba-tiba nanti malam hujan dan lain sebagainya. Jadi sama-sama kita menjaga lingkungan kita. Bapak terima kasih sudah hadir hari ini di Tribun Timur. Semangat terus untuk timnya. Untuk menerima laporan di Lontara Plus ya Pak ya. Betul. Masih pokoknya 7 kali 7 24. Betul. 24/7 akan selalu siap menerima aduan dari teman-teman. Dan teman-teman juga kalau melihat mungkin kondisi lingkungan yang perlu dibantu dengan DLH Kota Makassar ataupun juga terkait dengan RTH, boleh untuk laporkan di Lontara Plus. Namun kembali mengingat supaya tidak terjadi penumpukan laporan yang tidak begitu berarti. Betul. Diperhatikan tadi beberapa kriteria dari pohon-pohon mungkin yang harus dipangkas saja atau memang harus sudah dipotong total gitu. Baik, terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menjaga Kota Makassar berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.